Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Nurfadila Adea Rinda, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2025, jurusan Keperawatan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena kesehatan jiwa di Asia, yaitu hikikomori di Jepang. Fenomena ini menjadi perhatian dunia karena semakin banyak remaja dan dewasa muda yang mengasingkan diri dari kehidupan sosial dalam waktu yang sangat lama. Kondisi ini tidak hanya mengaruhi kesehatan mental secara individu, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan sistem pelayanan kesehatan. Hikikomori berasal dari bahasa Jepang yang berarti menarik diri atau mengurung diri. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Jepang, hikikomori adalah kondisi ketika seseorang menghindari interaksi sosial dan memilih tetap berada di rumah selama 6 bulan atau lebih, tanpa melakukan pekerjaan atau bersekolah, serta hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak berinteraksi sama sekali di dunia sosial maupun masyarakat sekitarnya. Meskipun bukan didiagnosis dengan gangguan kesehatan jiwa tersendiri, tetapi hikikomori sering berkaitan dengan depresi, gangguan kecemasan, fobia sosial, autis, maupun gangguan kepribadian. Hikikomori pertama kali banyak ditemukan di daerah Jepang pada tahun 1990-an. Hingga saat ini, fenomena tersebut masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Survei pemerintah Jepang menunjukkan bahwa ratusan ribu orang hingga jutaan orang lebih diperkirakan mengalami hikikomori. Kondisi ini juga mulai ditemukan di negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Singapura. Adapun penyebabnya, beberapa faktor yang menyebabkan hikikomori antara lain: pertama, tekanan akademik yang tinggi; kedua, persaingan dalam dunia kerja; ketiga, kegagalan memperoleh pekerjaan; yang keempat, bullying di sekolah; yang kelima, hubungan keluarga yang kurang harmonis; yang keenam, kecanduan kesehatan jiwa seperti depresi dan gangguan kecemasan. Budaya masyarakat Jepang yang menekankan kesuksesan dan rasa malu terhadap kegagalan dapat membuat seseorang memilih menarik diri daripada mendapatkan tekanan sosial. Hikikomori memberikan dampak yang cukup besar, antara lain dampak bagi individu: depresi, gangguan kecemasan, kesepian, gangguan tidur, penurunan kemampuan bersosialisasi; dampak bagi keluarga, yaitu beban psikologis meningkat, beban ekonomi bertambah, dan konflik keluarga juga bertambah. Dampak bagi masyarakat, yaitu berkurangnya keproduktivitasan dalam bekerja, meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa. Menurut saya, fenomena hikikomori tidak hanya disebabkan oleh gangguan kesehatan jiwa, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial, budaya, dan perkembangan teknologi. Banyak orang menganggap bahwa seseorang yang harus berada di rumah hanya bersifat malas atau tidak memiliki motivasi. Padahal, kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya masalah psikologis dan membutuhkan perhatian dan penanganan. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan masalah kesehatan jiwa di daerah Eropa. Masalah kesehatan jiwa di daerah Eropa yaitu salah satunya meningkatnya gangguan kesehatan mental pada remaja dan dewasa muda di Eropa. Fenomena ini menjadi perhatian dunia karena jumlah kasus gangguan kesehatan mental terus meningkat dan berdampak terhadap kualitas hidup, produktivitas, hingga angka bunuh diri di kalangan usia muda. Dalam beberapa tahun terakhir, di negara Eropa mengalami peningkatan kasus gangguan kesehatan mental, khususnya pada remaja dan dewasa muda. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandemi COVID-19 kemarin, tekanan akademik, penggunaan media sosial, dan masalah perekonomian hingga perubahan gaya hidup. Berdasarkan WHO Regional Office for Eropa, sekitar 1 dari 6 penduduk di kawasan Eropa mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan yang paling banyak ditemukan adalah depresi, kecemasan atau anxiety, dan gangguan perilaku. Bunuh diri merupakan penyebab utama kematian pada kelompok usia muda sekitar usia 19 sampai 29 tahun. Setelah pandemi COVID-19, angka depresi dan kecemasan pada anak mulai meningkat sekitar 25%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesehatan jiwa telah menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Eropa. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kesehatan jiwa di Eropa antara lain: yang pertama, tekanan akademik dan pekerjaan; yang kedua, pengguna media sosial secara berlebihan; yang ketiga, isolasi sosial setelah pandemi; yang keempat, kritis ekonomi dan meningkatnya biaya hidup; yang kelima, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan mental di beberapa wilayah.
Apabila tidak ditangani dengan baik, gangguan kesehatan jiwa dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar, produktivitas kerja menurun, gangguan hubungan sosial media, penyalahgunaan alkohol maupun narkoba, bahkan meningkatnya resiko bunuh diri. Selanjutnya, saya akan menceritakan fenomena kesehatan jiwa di daerah Indonesia, yaitu kecanduan gadget dan media sosial pada anak dan remaja. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, penggunaan smartphone dan media sosial telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada kesehatan mental, terutama pada anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Gadget merupakan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, ataupun laptop yang digunakan untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, maupun hiburan. Sementara itu, kecanduan gadget adalah kondisi ketika seseorang menggunakan gadget secara berlebihan sehingga sulit mengendalikan penggunaannya dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, bersosialisasi, maupun menjaga kesehatan. Fenomena kecanduan gadget di Indonesia terus meningkat, terutama sejak COVID-19, yang dimana ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Menurut survei kesehatan Indonesia 2023 dan berbagai penelitian nasional, anak dan remaja menjadi kelompok yang paling sering menggunakan internet dan media sosial. Banyak remaja menghabiskan waktu lebih dari 6-7 jam per hari untuk menggunakan smartphone, bermain game, menonton, atau mengakses media sosial. Nah, kondisi yang seperti ini itu menimbulkan kekhawatiran karena penggunaan gadget yang berlebihan itu dapat berkaitan atau dapat menjadi meningkatnya masalah kesehatan mental pada anak dan remaja. Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan kecanduan gadget, salah satunya kemudahan akses berinternet, pembelajaran dan aktivitas yang dilakukan secara daring, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, kebiasaan bermain game online, penggunaan media sosial secara berlebihan, dan keinginan mencari hiburan atau mengurangi rasa beban melalui gadget. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kecanduan bermain gadget di Indonesia sangat meningkat dan berdampak salah satunya anak ataupun remaja menjadi banyak yang depresi, gangguan tidur atau pola tidur yang tidak teratur, menurunnya konsentrasi belajar, menarik diri dari lingkungan sosial atau masyarakat, sehingga rendahnya rasa percaya diri akibat sering membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial. Pengertian kesehatan jiwa menurut WHO, kesehatan jiwa adalah keadaan kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan yang dimilikinya, belajar dan bekerja dengan baik, serta dapat berkontribusi kepada masyarakat. Pengertian kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Pertama, peran sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver, yaitu melakukan pengkajian status kesehatan jiwa pasien, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan, melaksanakan intervensi keperawatan jiwa, dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi pasien. Kedua, peran sebagai edukator atau pendidik, yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang kesehatan jiwa kepada pasien, keluarga, dan masyarakat, mengajarkan cara mengelola stres, kecemasan, dan emosi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa. Ketiga, peran sebagai konselor, yaitu membantu pasien mengenali masalah yang sedang dihadapi dan menemukan cara penyelesaiannya, melatih keterampilan coping yang adaptif. Keempat, peran sebagai advokat, yaitu melindungi hak pasien dengan gangguan jiwa, membantu pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai, dan menjaga kerahasiaan informasi pasien. Yang kelima, peran sebagai kolaborator, yaitu bekerja sama dengan pihak dokter, psikologi, psikiater, pekerja sosial, okupasi terapis, dan tenaga kesehatan lainnya, berpartisipasi dalam penyusunan rencana terapi yang komprehensif.